Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai pengertian dari batal dan putusnya pernikahan. Kemudian ada pula dasar hukum dari batal dan putusnya pernikahan atau bisa disebut juga dengan fasak. Pengertian fasak. Secara bahasa, fasak memiliki arti mencabut, menghapus, merusak, atau membatalkan. Adapun secara istilah, fasak ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya, hukum fasak itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, maka perihalalah atau rujukilah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf atau baik, atau ceraikanlah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu pelihara atau rujuki mereka untuk memberi kemadorotan, karena dengan kemudian berarti kamu menganiaya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada presentator pertama. Saya Rahma Nursipa Dewi sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang faktor terjadinya fasak atau batalnya pernikahan, juga sebab-sebab dari fasak atau batalnya pernikahan. Faktor-faktor terjadinya fasak. Yang pertama ada sikok, yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang terus-menerus. Yang kedua cacat. Yang ketiga, suami tidak mampu memberi nafkah, yakni nafkah batin maupun nafkah lahir. Yang keempat ada mafkud atau suami gaib, yaitu suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, melanggar perjanjian dalam perkawinan. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya fasak. Yang pertama, adanya penyakit balak atau belang kulit. Yang kedua gila. Yang ketiga penyakit kusta. Yang keempat adanya penyakit menular. Yang kelima ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat persetubuhan. Dan yang keenam anuh atau kemaluan laki-laki impoten. Terima kasih Teh Cipa. Nah, materi selanjutnya tentang fasakh, yaitu pihak yang berhak membatalkan pernikahan. Lalu, siapa saja sih pihak yang berhak membatalkan pernikahan? Nah, pihak tersebut ada 4. Yang pertama, para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan garis keturunan lurus ke bawah dari pihak suami ataupun istri. Nah, garis keturunan lurus ke atas itu seperti ayah, kakek, uyut, dan terus ke atasnya lagi hingga jangkawareng. Sedangkan garis lurus ke bawah itu seperti anak, cucu, uyut, dan terus sampai ke bawah. Yang kedua, yaitu tentunya suami dan istri sendiri. Pejabat yang berwenang mengawasi jalannya pernikahan menurut undang-undang. Nah, pihak tersebut seperti penghulu ataupun PPN lainnya dari KUA. Yang keempat, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya suatu cacat dalam rukun dan syarat pernikahan tersebut. Nah, pihak tersebut bisa dari pihak saksi ataupun dari pihak keluarga. Apakah teman-teman bingung membedakan antara fasakh dengan talak? Talak itu bukan fasakh ya, fasakh itu bukan talak. Nah, perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama, fasakh tidak mengurangi bilangan talak, sedangkan talak mengurangi bilangan talak. Misalnya, pemberian fasakh 2 kali. Nah, untuk bilangan talak tetap mempunyai bilangan 3 karena belum ada kata talak. Tapi misalkan kalau pemberian talak sudah 2 kali, itu artinya bilangan talak masih ada 1 kali kesempatan lagi. Perbedaan selanjutnya, apabila seorang wanita sedang menjalani masa iddah akibat fasakh, maka ia tidak boleh mendapatkan fasakh selanjutnya atau bahkan ia tidak boleh mendapatkan talak. Nah, sedangkan wanita apabila sedang menjalani masa iddah akibat talak, ia
boleh mendapatkan talak-talak berikutnya. Kemudian perbedaan selanjutnya, apabila seorang suami memfasah istrinya, kemudian kembali lagi kepada istrinya, kemudian memfasah lagi, kemudian kembali lagi kepada istrinya, berkali-kali itu terjadi, maka itu dibolehkan seorang suami kembali lagi kepada istrinya. Berbeda dengan talak, apabila talak itu sudah jatuh 3 kali, suami tidak bisa kembali lagi kepada mantan istrinya, kecuali ada muhalil, yaitu istrinya tersebut menikah dahulu dengan orang lain. Selanjutnya, apabila fasah terjadi sebelum berhubungan badan, maka si suami tidak ada kewajiban lagi. Berbeda halnya dengan talak. Apabila talak terjadi sebelum berhubungan badan, maka si suami berkewajiban untuk membayar setengah dari maharnya. Kemudian, apabila fasah itu jatuh ketika istri sedang hamil, maka istri tersebut tidak mendapatkan hak nafkah. Sedangkan apabila talak jatuh ketika istri sedang hamil, maka istri tersebut masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Apajar. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang konsekuensi hukum akibat cerai. Dan ini dia.